Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali pagi hari ini bersekutu bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari Tuhan sudah menyediakan berkat bagi setiap kita. Namun berkat yang Tuhan sediakan bagi kita itu semuanya ada porsinya masing-masing. Dan berkat yang Tuhan berikan buat kita itu merupakan satu anugerah daripada Tuhan. Dan karena itu merupakan anugerah, jadi itu haknya Tuhan untuk memberikan berkat kepada setiap kita masing-masing sesuai dengan porsi dan kapasitas kita masing-masing. Itu sebabnya tidak ada satu orang pun yang boleh iri. Tidak ada satu orang pun yang bisa protes sama Tuhan bahwa kok dia diberkati luar biasa, kenapa saya kok berkatnya cuma segini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan tahu apa yang dia buat. Tuhan tahu, Tuhan punya alasan untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, nah makanya seberapa besar atau seberapa banyak Tuhan mau memberkati kita, sebenarnya itu tidak tergantung kepada Tuhan. Kenapa? Sebab kalau Tuhan mau memberkati setiap umatnya di seluruh muka bumi ini yang jumlahnya miliaran mungkin Bapak Ibu Saudara, Dia tidak akan pernah bangkrut. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi Tuhan untuk irit-irit sama setiap kita anak-anaknya. Karena Dia tidak akan pernah bangkrut Bapak Ibu Saudara, kalaupun Dia harus memberkati semua kita berkelimpahan. Karena segala sesuatu jadi hanya karena perkataannya, dan segala sesuatu berasal daripadanya. Lalu mengapa Tuhan seakan-akan memberikan kepada si A berkat 100, tapi kepada si B Tuhan cuma kasih 75, kepada si C Tuhan cuma kasih 50 misalnya begitu. Pasti ada alasan dan reasonnya. Dan berkat Tuhan itu sekali lagi tidak tergantung kepada Tuhan, tapi tergantung kepada diri kita sendiri. Kitalah yang akan menentukan seberapa banyak berkat yang akan kita terima dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya di dalam perenungan kali ini Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul dari sharing saya pada saat ini, yaitu magnet berkat. Apa yang dimaksudkan dengan magnet berkat? Saya akan bahas nanti selanjutnya, tapi sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa, kita mau memohon tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Bapa sumber segala berkat, saat ini kami datang di hadapan-Mu untuk mencari Engkau Tuhan. Tolong setiap kami untuk di dalam hidup yang masih Engkau anugerahi bagi kami ini, kami diberikan hikmat untuk membuat prioritas dalam hidup ini. Apa yang kami cari dalam hidup ini, ampuni kami Bapa kalau selama ini kami hanya terfokus kepada mencari berkat, dan berkat. Sehingga kami lupa untuk mencari sumber berkat itu sendiri. Itu sebabnya Bapa, saat ini mampukan kami untuk kami boleh memahami apa yang Engkau buat dalam hidup kami, termasuk ketika Engkau memberkati setiap kami dengan berkat yang berbeda-beda. Sehingga semua ini boleh membuat kami membuat prioritas utama dalam kehidupan kami, yaitu mencari sumber berkat itu. Sebab firman-Mu sendiri dalam Matius 66 ayat 33 berkata, ketika kami mencari dulu Engkau Tuhan, maka Engkau akan menambahkan segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti dan menjalani kehidupan ini dengan prioritas yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mengawali sharing pada saat ini, saya mau ajak kita mengangkat sebuah pujian
Dan biarlah ini menjadi ungkapan isi hati kita di hadapan Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 6, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang harus kita sadari dalam hidup ini, bahwa kasih Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah habis dan mengalir terus di sepanjang hidup kita, dan setianya tidak pernah berubah. Itu sebabnya ketika kita memiliki Tuhan, kita mencari Tuhan, maka kita akan mendapati segalanya. Matius 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-34, Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama. Matius 6 ayat yang ke-30. Jadi jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22, saya pernah membaca, di situ jelas dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada suatu kesalahan yang paling umum dan yang paling sering kita temui berkenaan dengan uang. Pada kenyataannya, bukankah kita selalu disibukkan untuk mengejar uang atau berkat
dengan segala usaha dan upaya yang luar biasa. Apapun akan kita terjang hanya untuk mendapatkan uang. Apapun akan kita korbankan hanya untuk mendapatkan uang. Waktu kita, keluarga kita, kekuatan kita, bahkan kesehatan kita seringkali kita korbankan hanya untuk kita sekedar mendapatkan uang yang lebih banyak dalam hidup ini. Sehingga uang menjadi segala-galanya bagi kita. Bahkan untuk itu, kita sampai tidak mengenal waktu. Siang dan malam kita terus bekerja dan bekerja mati-matian. Karena kita berpikir dengan pola pikir manusia pada umumnya, bahwa semakin keras kita bekerja, maka akan semakin banyak uang yang masuk ke dalam tabungan kita. Makanya tidak heran kita seringkali mendengar istilah yang ironis sekali, mengatakan bahwa dia itu kerja sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Dia bekerja sampai memandikan peluh. Ungkapan ini menggambarkan bagaimana ada banyak orang bekerja mati-matian hanya untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, ironisnya, yang terjadi justru tidak seperti itu. Sebab pada kenyataannya ketika kita mati-matian bekerja, lalu kita mengorbankan segalanya. Seperti tadi saya katakan, waktu, keluarga, kesehatan kita bahkan. Dan itu membuat kita kehilangan banyak hal. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak kita temui orang-orang yang begitu keras bekerja. Ketika seharusnya dia sudah mulai bisa menikmati hasil yang dia kumpulkan selama ini, mereka bahkan justru jatuh sakit dengan sakit penyakit yang serius. Sehingga mereka tidak bisa menikmati hasil yang mereka dapati. Mulai dari tidak boleh makan ini dan itu. Mulai dari tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bahkan sampai semua uang yang mereka dapatkan habis. Hanya untuk membayar biaya-biaya pengobatan dan biaya-biaya rumah sakit dan lain sebagainya. Tragis kan Bapak Ibu Saudara? Sebesar apapun usaha kita untuk mengejar berkat, ternyata tidak serta-merta membuat hidup kita ada dalam berkat. Itu sebabnya firman Tuhan tidak pernah salah. Ketika di dalam Amsal 10 ayat ke-22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Usaha kita dalam hal mengejar berkat tidak jauh berbeda dengan kita mengejar kupu-kupu. Usaha kita mengejar kupu-kupu. Kita berlari ke sana kemari untuk bisa menangkap kupu-kupu tersebut dengan jaring kita. Sungguh sebuah usaha yang melelahkan. Dan ketika kita pun berhasil mendapatkannya, maka kupu-kupu tersebut sudah rusak sayapnya atau bahkan mati karena terkena jaring kita. Mengejar berkat bukanlah hal yang tepat. Sebab yang seharusnya kita lakukan adalah menata hidup kita sedemikian rupa agar benar di hadapan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah menata hidup kita.
sehingga kita layak untuk dikucuri berkat daripadanya. Mengejar kupu-kupu itu melelahkan. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah membuat diri kita menjadi taman bunga yang indah, sehingga kupu-kupu itu akan datang dengan sendirinya, mendekat dengan sendirinya. Perindah manusia batinia kita, maka berkat akan datang dengan sendirinya. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, bukan usaha dan jeripayah kita. Namun ketika Amsal 10 ayat ke-22 dikatakan tadi, bukan karena usaha dan jeripayah kita, maka tentu saja ayat ini tidak boleh disalah tafsirkan. Oh, karena berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, usaha kita tidak menambahinya, ya udah nggak usah usaha apa-apa. Sehingga menjadikan kita orang Kristen yang tidak mau berbuat apa-apa. Menjadi orang Kristen yang hanya giat berdoa, tetapi malas bekerja. Padahal kita semua tahu betul ungkapan berdoa dan bekerja. Iman tanpa perbuatan sia-sia, tidak ada hasilnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap bekerja dengan rajin. Hanya saja orientasi kita sudah berubah. Bukan lagi hanya kepada uang dan uang, tetapi kepada Tuhan. Bukan lagi hanya karena berkat, tetapi hanya kepada sumber berkat itu sendiri. Sebab jika kita mampu menata diri kita dan hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti taman bunga yang menjadi magnet bagi kupu-kupu untuk datang mendekat. Ketika kita mampu menata diri dan hidup benar di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan menjanjikan apa saja yang kita buat akan dibuat Tuhan berhasil. Bukan hanya mengejar berkat, tetapi justru menjadi magnet sehingga berkat datang mendekat. Sudahkah kita menjadi pribadi yang layaknya taman bunga, yaitu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Sebab kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, sama saja kantong berkat kita itu seperti kantong berkat yang bocor. Dapat banyak, habis banyak. Hanya lewat, tidak kita nikmati. For what? Hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Hidup ini pilihan. Kita boleh memilih untuk mengejar berkat ke sana kemari, ataukah kita memilih untuk menata diri sehingga layaknya kita seperti taman bunga dan layak untuk dilimpahi berkat. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah
hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Tak pernah berubah kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru di sepanjang hidupku. Berkat dan limpah anugerah-Mu tak pernah berkesudahan. Syaraboina, jangan pernah berhenti melimpahi hidup kami dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, miliki prioritas yang benar. Ubah cara hidup kita. Carilah terlebih dahulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepada setiap kita. Dan apa saja yang kita buat akan senantiasa dibuat berhasil hanya oleh karena Tuhan, bukan oleh karena kekuatan, kemampuan, dan kepintaran kita. Jangan andalkan yang lain dalam hidup ini, karena semuanya tidak akan mampu menambahi segala sesuatu dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang dapat menambah hidup kita dengan segala hal yang terbaik dan terbaik. Itu sebabnya cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan, maka kita akan melihat segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa sumber segala berkat, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, bukan sekedar apa yang kami perlukan. Engkau tahu apa yang kami minta kepadamu itu. Apakah itu akan membuat kami semakin dekat kepadamu, ataukah justru membuat kami menjauh darimu? Engkau tahu
kapan waktu yang tepat bagi kami untuk menerima yang kami inginkan dari-Mu. Kalau hari ini kami belum menerima apa yang kami inginkan, mungkin itu akan membuat kami menjauh. Itu sebabnya matikan dalam diri kami keinginan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan sebaliknya, paksakan saja apa yang Kau pandang baik bagi kami, sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Sebab kami percaya apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, justru itu yang sering kali Kau berikan bagi kami. Sekali lagi, terima kasih karena Engkau tidak pernah memberi yang baik bagi kami, karena Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami. Itu sebabnya biarlah kami tidak hanya sibuk mencari berkat, sebab sumber berkat itu sendiri yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin.